Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi bab 3 sampai ke pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang sifat persilangan sifat beda, pewarisan sifat yang diturunkan. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat sebentar apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, terutama kaitannya dengan hukum Mendel. Jadi Gregor Mendel ini menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena ternyata kacang kapri ini memiliki banyak sekali sifat beda. Jadi yang kamu lihat di sini adalah perbedaan-perbedaan pada kacang kapri. Jadi ciri-ciri yang mudah dibedakan itu banyak, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, dan daur hidupnya relatif pendek. Sehingga beliau menemukan hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Yang pertama kemarin sudah kita bahas untuk hukum segregasi dalam pembentukan gamet. Nah, nanti kita akan lebih lanjut dengan hukum yang kedua, yaitu hukum penggabungan bebas pada persilangan. Persilangan yang kita bahas pada pertemuan ini adalah persilangan monohibrid dan dihibrid. Mono itu satu sifat beda, di itu dua sifat beda. Kita mulai dengan yang satu sifat beda. Jadi sifat yang berbeda yang kita lihat di sini pada contoh ini adalah warna bunga. Jadi ini yang simbol ini adalah untuk jantan, ini adalah betina. Jantannya bunga ungu, betinanya bunga putih. Ungu dan putih ini disebut dengan fenotip atau sifat yang tampak. Genotipnya ada sifat yang tidak tampak, ini adalah U besar, kemudian yang putih U kecil. Ini menunjukkan kalau ungu ini sifatnya dominan. Jadi nanti kalau dalam genotip ini ada U besarnya, maka nanti warnanya akan menjadi ungu. Kemudian ini adalah induknya, induk disebut dengan parental atau P1. Genotip ini akan membentuk gamet sesuai dengan hukum Mendel yang pertama, yaitu segregasi. U akan terpisah, U besar, yang U kecil juga sama. Nah, U besar dan U kecil ini akan saling menggabung secara bebas. Inilah yang dinamakan dengan hukum kedua Mendel, yaitu hukum penggabungan bebas. Jadi U yang atas ini bebas akan bergabung dengan U kecil yang atas maupun yang bawah. Sehingga akan terjadi 4 kemungkinan, dan keempat kemungkinan itu kebetulan adalah sama, yaitu U besar dan U kecil semua. Sehingga hasil persilangan pertama atau anak pertama, filial pertama, ini warnanya semuanya adalah ungu karena ada U besarnya. Kemudian kalau sesama anak ini disilangkan, maka akan menjadi induk yang kedua atau parental 2 atau P2. Jadi ini bunga ungu dan ungu. Ungu ini beda dengan induknya, karena kalau induknya ini ungunya adalah U besar, kalau ini U besar, U kecil. Ini sesama anak disilangkan, kemudian hukum segregasinya atau pemisahannya U besar, U kecil, ini U besar, U kecil, demikian juga yang ini. Kemudian nanti akan bergabung secara bebas, ada 4 kemungkinan juga. Jadi penggabungannya caranya seperti ini. Atas dengan atas dengan bawah, bawah dengan atas, bawah dengan bawah. Atau bisa juga menggunakan papan persilangan. Jadi untuk jantannya U besar, U kecil, betinanya U besar, U kecil. Ini nanti di sini adalah gabungan dari jantan dan betina. U besar, ini U besar, U kecil. Di sini U besar, U kecil, dari sini U kecil, U kecil. Jadi U besar harus didulukan dibandingkan yang kecil. Kemudian sifatnya, kalau ada U besarnya adalah ungu, kalau tidak ada U besarnya berarti warnanya putih. Ya. Jadi ini adalah hasil persilangan kedua atau F2. Kemudian hasilnya U besarnya ada 1, U besar, U kecil itu 2. Semuanya warnanya ungu. Jadi jumlahnya ada 3 yang berwarna ungu, kemudian U kecil 1 yang berwarna putih. Sehingga kalau ditanyakan tentang perbandingannya, perbandingan fenotip atau sifat tampak adalah ungu dan putih.
ungunya 3, putihnya 1. Kalau dalam persentase 75% dan 25%. Sedangkan genotipnya U besar, U besar, U besar, U kecil, U kecil, U kecil, 1:2:1 atau 25%, 50%, 25%. Sekarang kita lanjut dengan sifat bedanya 2 atau dihibrid. Jadi kalau tadi hanya ungu dan putih, sekarang ini bulat dan kuning. Yang ini keriput dan hijau. Bulat kuningnya B besar, B besar, K besar, K besar. Yang keriput hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, bulat ini adalah sifat dominan, dituliskan dengan huruf kapital, kuning juga dominan. Keriput dan hijau ini resesif, maka ditulis dengan huruf kecil. Kemudian gametnya, karena ini B besar, B besar, K besar, K besar, maka ini diwakili oleh B saja, ini K saja, gametnya menjadi B dan K. Yang keriput hijau, B kecil, K kecil. Jika disilangkan, maka nanti menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi pada saat mengelompokkan, B harus dengan B, K dengan K. Sifatnya kan ada B besar dan ada K besar, maka sifatnya atau fenotipnya bulat kuning. Ini adalah anak pertama atau F1. Jika F1 ini disilangkan sesamanya, maka menjadi P2. Jadi bulat kuning dengan bulat kuning, tetapi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka untuk mempermudah karena kemungkinannya banyak, dibuatlah dalam papan persilangan seperti ini. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau dibuatkan gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi ini adalah gametnya. Kemudian kalau disilangkan, maka ini akan bersatu seperti ini. Kalau dihitung jumlah keturunannya, bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, keriput kuning 3, keriput hijaunya 3. Nah, jadi fenotipnya perbandingannya 9, 3, 3, 1. Kemudian kalau genotipnya B besar dan seterusnya, perbandingannya 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Nah, ini mungkin untuk menghafalkannya sulit, maka cara yang lebih mudah untuk menghafalkannya adalah yang besar semua atau kecil semua, ini ada 1. Demikian juga yang kecilnya 2, tetapi yang sama. Jadi ini K-nya yang kecil, ini B-nya yang kecil, ini jumlahnya juga 1. Kemudian kalau yang kecil hanya 1 atau yang besar hanya 1, ini jumlahnya ada 2. Jadi B besar, B besar, K besar, K kecil. Kalau ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, yang ada besar atau kecilnya 1 ini jumlahnya 2. Sedangkan yang selang-seling ini jumlahnya paling banyak ada 4. Jadi ini 1, 1 berarti ini 4. Ini 22 berarti ini 2 kali 4, 8. 4 dengan 8, 12 tambah 4 menjadi 16. Jadi itu jumlah keseluruhan adalah 16. Contoh, tomat buah merah kecil, M besar, B kecil, B kecil, disilangkan dengan tomat hijau besar, M kecil, B besar, B besar. Jadi besar ini dominan, kemudian merah dominan, hijau resesif, kecil resesif. Sifat fenotip dan genotip keturunan F1, buat tabel persilangan keturunan F2. Kita mulai dari yang A. Jadi untuk yang A, sifat fenotip genotip keturunan F1. Jadi merah kecil, hijau besar, M besar, B besar, kecil, B kecil, dengan M kecil, B besar, B besar. Gametnya, ini depan, M besar, B kecil, M besar, B kecil, M besar, B kecil, M besar, B kecil. Ini bisa diwakili dengan M besar, B kecil, karena ini semuanya sama. Demikian juga yang hijau besar, karena sama, cukup ditulis M kecil, B besar. Maka kalau digabung, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Jadi untuk keturunan pertama atau F1-nya, sifatnya semuanya pasti merah besar. Ya. Kemudian jika B sesama F1 ini disilangkan, jadi M besar, M kecil, B besar, B kecil, tadi itu disilangkan sesamanya, seperti ini.
maka ini gametnya menjadi ada 4 kemungkinan: M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, M kecil B kecil. Demikian juga yang ini. Kemudian untuk persilangannya kalau dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi M besar B kecil, M besar B kecil, M kecil B besar, M kecil B kecil. Ini juga sama. Untuk jantan betinanya ada 16 kotak, berarti ada 16 kemungkinan. Nah, dalam soal kalian sering ditanyakan misalnya kotak nomor 10 itu genotipnya apa atau fenotipnya apa. Nah, contoh saja nomor 10. Kita lihat nomor 10. Karena ini M kecil B besar, ini M besar B kecil, maka M besar M kecil, B besar B kecil. Ada M besar berarti merah, B besar berarti besar. Contoh yang lain misalnya nomor 8. Berarti M besar M kecil, B kecil B kecil. Berarti merah, karena tidak ada B besarnya berarti kecil. Nomor 5. M besar B besar B kecil. Merah besar. Demikian juga untuk yang lain, ini tinggal digabungkan. Misalnya nomor 6, maka penggabungnya M besar B kecil B kecil. Itu ya. Ya, ini juga sama. M besar M kecil, B besar B kecil. Ya, yang lain tentunya kalian bisa menggabungkannya sendiri. Iya. Jadi begitu cara untuk mendapatkan keturunan kedua atau F2. Kemungkinannya akan seperti ini. Iya. Oh maaf, yang ini M kecil B kecil B kecil. Mestinya begitu. Ini karena komputernya otomatis, ini M kecilnya berubah menjadi M besar. Ini M kecil B kecil B kecil, hijau kecil. Oke, kita lanjut pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Jadi sifat pada makhluk hidup yang dapat diturunkan itu banyak sekali. Contoh yang akan kita pelajari ada 6. Warna kulit, tipe perlekatan cuping telinga, bentuk rambut, bentuk pertumbuhan dahi, kelainan buta warna, serta hemofili. Pertemuan ini kita hanya membahas 3 saja, yaitu warna kulit, tipe perlekatan, dan bentuk rambut. Nah, kita lihat ini ada 4 orang dengan warna kulit yang berbeda-beda. Ini biasanya orang-orang Afrika, ini orang-orang dari Cina, Jepang, Korea, ya. Kemudian ini orang-orang Asia Tenggara, Asia Selatan, India, Indonesia, ini kulitnya seperti ini. Orang-orang yang tinggal di daerah Khatulistiwa. Kemudian ini orang-orang Eropa. Jadi warna kulitnya berbeda-beda. Ketika mereka punya anak, maka warna kulit dari anak-anaknya, ketika ayahnya juga warnanya sama, maka akan sama. Itu yang namanya sifat yang diturunkan. Untuk kulit ini dikode oleh gen A, B, dan C. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin ini menyebabkan kulit menjadi berwarna gelap. Kemudian untuk gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, ini adalah kulit yang sangat gelap. Jadi ini adalah gennya besar semua. Kemudian yang besar kecil selang-seling ini adalah warna kulit sawo matang. Orang Indonesia, orang India, orang-orang Meksiko atau orang-orang Amerika Latin itu kulitnya berwarna sawo matang. Kemudian kalau yang kecil semua, warna kulitnya cenderung putih perang. Orang Cina, orang Eropa, ya. Kemudian kalau di bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini untuk tabel warna kulit. Berikutnya tipe perlekatan cuping telinga. Kalau kalian perhatikan bahwa bagian bawah dari telinga ini ada yang menggantung seperti ini, ada yang tidak menggantung. Ini yang namanya cuping. Ini cuping terlepas, ini yang melekat. Ini dikendalikan oleh gen G. G besar untuk yang terpisah, kemudian G kecil ini yang melekat. Jadi kalau yang terpisah seperti ini,
Ini gennya adalah G besar atau G besar G kecil, karena G ini dominan. Sedangkan yang melekat ini dikendalikan oleh gen G kecil. Berikutnya bentuk rambut. Jadi kalian tentu mengenal ini adalah rambut keriting, ini rambut lurus, dan ini adalah rambut ikal atau berombak. Rambut dikendalikan oleh gen C dan S. C ini dominan untuk rambut keriting dan S ini untuk rambut lurus. Kemudian C besar ini berarti keriting. Kemudian C besar S kecil ini untuk rambut bergelombang. Dan untuk S kecil ini untuk rambut yang lurus. Nah, demikian untuk pertemuan kedua bab ketiga kali ini. Kita akhiri sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi absen, membuat ringkasan di buku catatan, dan kerjakan tugas-tugasnya yang ada di WA Group. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.